karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan di hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang tertulis dari Matius pasal 8 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Alehudokma Tuhamu torok do naruso gotsian purba dohot sian pastima gabidongan sapanganan si Abraham dohot si Ishak dohot si Jakob di harajaon banua kijani. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks nats ini adalah permohonan seorang perwira yang memohon kepada Yesus supaya hambanya yang sedang sakit, terbaring di rumah, sakit lumpuh dan sangat menderita, agar dia boleh memperoleh kesembuhan. Menyikapi hal itu, Yesus mengatakan bahwa dia menyanggupi dan akan berkata bahwa dia akan datang menyembuhkannya. Tentu sebuah respon yang dirasakan oleh sang perwira tersebut, sebuah respon yang tidak pernah dia duga dan tidak dia pertimbangkan. Apalagi karena dia menyadari siapa dirinya, siapa dia. Baik menyangkut tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang perwira, sebagai seorang tentara yang diberikan kekuasaan pada waktu itu. Bagaimana dia menyadari akan tindak tanduknya, perilakunya, perbuatannya, termasuk kepada orang-orang yang ada yang menjadi bawahannya. Demikian juga ketika profesinya, tugasnya tentu saja oleh orang-orang Farisi, Sadusi, ahli Taurat dianggap sebagai pengkhianat atas bangsa tersebut. Sehingga ketika dia mengatakan di ayat 8 bahwa Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itu menunjukkan bagaimana keberimanan dia, keyakinan dia kepada Yesus, bahwa jarak tidak akan membatasi kekuasaan daripada Yesus dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk juga dalamnya yang bukan merupakan golongan daripada orang Farisi, Sadusi atau ahli Taurat sendiri. Dan itu yang membuat Yesus heran mendengar jawabannya, imannya. Dan Yesus mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa akan banyak orang akan datang dari timur dan barat untuk duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Itu menunjukkan bahwa profesi, jabatan, pekerjaan, latar belakang, suku dan sebagainya tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk seseorang itu masuk ke dalam kerajaan sorga seperti kriteria yang dibuat oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Karena itu bagaimana kita dalam kehidupan kita juga mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita supaya justru mendorong orang-orang menjadi percaya dan yakin dan akan turut serta dalam kerajaan surga, bukan malah sebaliknya, menjadi Tuhan atas orang lain, menghakimi sesama kita, menganggap tidak layak, tidak pantas, tidak patut, karena sesungguhnya kita semua adalah orang yang dilayakkan. Ketika kita akan menerima perjamuan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga, maka itu sesungguhnya merupakan anugerah dan kemurahan dan kasih daripada Allah saja di tengah-tengah kehidupan kita.
Jangan biarkan label kita membuat kita menjudge, menghakimi, menjadi tuan atas orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, justru akan hidup di dalam kerendahan hati untuk boleh mengajak, mengarahkan orang lain turut serta bersuka cita, tidak hanya kita, untuk turut dalam perjamuan sorga itu. Mari kita ajak dan arahkan sesama kita, saudara kita, untuk boleh bersama-sama menikmati jamuan yang dipersiapkan oleh Allah nantinya kepada orang yang percaya, yang setia kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.